Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammad Husni Tamrin, Bapak Dr. Dayeng Muhammad Fakih SHMH. Yang saya hormati Bapak Ketua LPPM Universitas Muhammad Husni Tamrin, Bapak Rano Agustino Eskom Mkom. Ya, baik Bapak Ibu, izinkan saya mempresentasikan hasil diseminasi PKI Hibah tahun anggaran 2024-2025. Ya, adapun penelitian atau PKM yang kami lakukan yaitu berjudul Sosialisasi Penerapan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5 Kurikulum Merdeka di SMK Tanjung Priuk II. Adapun anggotanya saya Sri Nur Afifah MPD sebagai ketua, kemudian ada Ibu Dr. Ajeng Tina Mulyana MPD sebagai anggota, ada Bapak Dr. Saad Safaat Esos IMPD sebagai anggota, dan kami juga melibatkan 2 mahasiswa dari Prodi PGSD, yaitu ada Halimatus Sa'diyah dan Ratna Lutfiyah. Ya, baik Bapak Ibu, di sini ada pendahuluan dari PKM kami, ya, dalam rangka mendukung implementasi kurikulum Merdeka, pemerintah telah memperkenalkan proyek penguatan pelajar Pancasila atau P5. Proyek ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila kepada peserta didik melalui pembelajaran berbasis proyek dan kontekstual yang bermakna. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak sekolah yang menghadapi tantangan terutama di tingkat SMK, termasuk SMKS Tanjung Priuk II. Kurangnya pemahaman terhadap konsep dan teknis pelaksanaan P5 menjadi kendala utama yang perlu segera diatasi. Melalui kegiatan PKM ini, kami hadir untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada siswa di SMKS Tanjung Priuk II. Harapannya, kegiatan ini dapat membantu sekolah dalam memahami serta mengaplikasikan P5 secara tepat, sehingga siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang beriman, mandiri, kreatif, dan memiliki semangat gotong royong sebagaimana dimaksud dalam profil pelajar Pancasila. Ya, di sini ada identitas dan permasalahan mitra. Ya, identitas pengabdian ini dilakukan di SMKS Tanjung Priuk II di Jalan Mangga nomor 52 RT 5 RW 9 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Kemudian di sini ada permasalahan mitra. Mitra dalam PKM ini adalah SMKS Tanjung Priuk II Jakarta. Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan pihak sekolah, ditemukan beberapa permasalahan utama yang melatar belakangi perlunya pelaksanaan program sosialisasi ini, antara lain kurangnya pemahaman P5, minimnya contoh proyek yang relevan, keterbatasan sumber daya dan waktu, kurangnya optimal kolaborasi antar stakeholder sekolah. Ya, adapun tujuan dari program PKM ini yang siswa terhadap konsep nilai, tujuan, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek P5 yang sesuai dengan karakteristik sekolah menengah kejuruan. Kemudian tujuan program PKM ini selanjutnya dapat mendorong guru untuk mampu merancang proyek P5 yang relevan, kontekstual, dan mendukung pengembangan karakter siswa. Kemudian yang selanjutnya, memfasilitasi siswa dalam melaksanakan proyek berbasis nilai-nilai Pancasila. Dan yang kelima, tujuannya yaitu untuk menguatkan komitmen sekolah dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka secara menyeluruh dan berkelanjutan. Ya, adapun solusi yang ditawarkan pada kegiatan ini, yang pertama sosialisasi konsep P5 kepada siswa, kemudian ada pelatihan penyusunan dan implementasi proyek P5, jadi memberikan bimbingan teknis kepada siswa dalam menyusun dan merancang proyek yang kontekstual, kreatif, dan relevan dengan dunia vokasi di SMK. Kemudian simulasi dan diskusi proyek P5. Jadi pada sesi ini mengadakan simulasi dan diskusi bersama guru serta siswa dalam merancang proyek berbasis nilai-nilai Pancasila. Kemudian solusi yang ditawarkan selanjutnya itu
mengadakan pendampingan implementasi proyek mini P5, melakukan pendampingan awal pelaksanaan proyek mini sebagai contoh nyata penerapan P5 di sekolah. Di sini ada proses pelaksanaan PKM ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ada persiapan awal, ada perencanaan kegiatan, koordinasi dengan pihak sekolah ya. Kami sudah membuat perizinan ke sekolah dan lain sebagainya. Kemudian ada menyusun materi sosialisasi. Materinya mencangkup pembahasan tentang kurikulum merdeka di jenjang sekolah menengah atas, ada pembahasan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ada pembahasan tentang implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang nanti akan disampaikan oleh tim pemateri. Di sini materi disusun dalam bentuk PowerPoint, ada video edukatif, ada games, ice breaking, ya, yang dilakukan oleh tim. Kemudian yang selanjutnya ada pelaksanaan sosialisasi di sekolah. Jadi pelaksanaan PKM ini di sekolah, ya. Adapun kami melaksanakan sosialisasi ini di aula, ya, di SMKS Tanjung Priuk 2. Kemudian ada penutupan dan evaluasi, dan yang terakhir ada dokumentasi dan pelaporan. Ya. Kemudian di sini ada hasil dan temuan ya Bapak Ibu ya. Pelaksanaan sosialisasi telah memberikan sejumlah temuan penting yang berkaitan dengan tingkat pemahaman siswa, persepsi terhadap penerapan P5 kurikulum merdeka. Di sini ada hasil temuan dari kegiatan PKM-nya ya Bapak Ibu ya, berupa kuesioner yang sudah kami sebar ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, sebelum kegiatan ya, ada 45% ya siswa yang memilih kuesioner memahami konsep dasar P5 ya. Kemudian sebanyak 85% ya setelah diadakan sosialisasi ini, siswa memahami konsep dasar 5. Kemudian di sini sebelum kegiatan ada 45% ya siswa mengetahui nilai-nilai profil Pancasila. Kemudian setelah kegiatan ada 80% ya, siswa mengetahui nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ya, selanjutnya di sini ada mampu merancang proyek P5 sederhana ya. Sebelum kegiatan ada 30%, setelah kegiatan ada 75%. Ya. Kemudian di sini ada indikator merasa tertarik mengikuti pembelajaran berbasis proyek ya. Sebelum kegiatan ada 60%, kemudian setelah kegiatan ada 90%. Dan yang terakhir, indikator terakhir yaitu kegiatan PKM ini bermanfaat dan relevan dengan kebutuhan. Setelah kegiatan didapati 95% siswa menyatakan bahwa kegiatan ini memang bermanfaat dan relevan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kemudian di sini ada temuan lapangan ya, pemahaman yang beragam, keterbatasan sumber daya dan fasilitas, minat dan antusiasme siswa dan panduan. Nah, di sini ada luaran PKM ya Bapak Ibu ya, untuk dokumentasi kegiatan saya sudah simpan di G Drive, nanti Bapak Ibu bisa klik dari linknya. Kemudian di sini juga luaran wajibnya kami mempublish jurnal di Sinta 5 ya. Adapun link jurnalnya sudah kami sematkan juga di slide ini. Kemudian referensi yang kami gunakan cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Sudah kami simpan juga di slide ini. Dan ini selanjutnya itu ada dokumentasi. Ini dokumentasi pada kami sebelum dan setelah melaksanakan kegiatan PKM. Ya. Terima kasih. Kami ucapkan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.